Desember 1948, pagi yang dingin menyelimuti Yogyakarta. Kota itu bukan lagi sekadar jantung budaya Jawa, tapi juga ibu kota Republik Indonesia yang baru saja lahir 3 tahun sebelumnya. Ketika kabar menyebar bahwa Belanda melancarkan agresi militer II dan menyerbu Yogyakarta, banyak yang mengira bahwa hari itu menjadi akhir dari Republik. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan. Pemerintah pusat seolah lumpuh. Tapi satu orang menolak tunduk pada takdir itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada saat invasi Belanda dimulai, Jenderal Sudirman sedang terbaring sakit parah. Tuberkulosis yang dideritanya telah membuatnya begitu lemah hingga ia nyaris tak bisa berdiri. Namun dalam keadaan seperti itu, Sudirman menolak untuk menyerahkan senjata atau menerima kekalahan. Dengan semangat yang melampaui logika, ia memutuskan meninggalkan kota dan memimpin perang gerilya dari hutan ke hutan. Ia tahu bahwa Republik masih hidup selama masih ada yang bertempur, selama bendera belum diturunkan, dan selama panglimanya belum menyerah. Didampingi oleh sekelompok kecil pengawal dan dokter, Sudirman memulai perjalanan panjang yang akan menjadi salah satu bab paling heroik dalam sejarah militer Indonesia. Dalam kondisi fisik yang nyaris runtuh, ia ditandu oleh rakyat dan prajuritnya menembus pegunungan, hutan, sungai, dan jurang. Dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul, kemudian Wonosari, Mangunan, Sopo, bahkan hingga ke wilayah Pacitan, Trenggalek, dan Ponorogo. Selama lebih dari 7 bulan, ia terus bergerak. Ditandu, tetapi tetap memberi perintah militer. Ia tak pernah benar-benar jauh dari para pasukan yang masih bertempur. Lewat kurir, ia memberi instruksi. Lewat surat tangan, ia membentuk ulang struktur komando. Tidak ada telepon satelit, tidak ada alat komunikasi modern. Tapi gerilya Sudirman tidak pernah terputus dari medan perjuangan. Ia menjadi nyawa perlawanan yang terus berkobar di tengah gelapnya penjajahan kedua. Yang membuat gerilya Sudirman istimewa bukan sekadar keberaniannya, tetapi bagaimana ia tetap menjunjung etika perang. Ia tidak pernah membiarkan pasukannya menganiaya rakyat, bahkan sering memerintahkan pembagian logistik secara adil. Ia tahu bahwa perang bukan hanya soal menang dan kalah, tapi tentang bagaimana cara memperjuangkan yang benar. Karena itulah keberadaannya selalu disambut hangat oleh masyarakat desa. Mereka memberi makan, melindungi, dan mendukung perjalanan gerilya itu sebagai bagian dari perlawanan kolektif bangsa. Strategi Sudirman adalah gerilya klasik, cepat menyerang, cepat mundur, tidak menetap terlalu lama, dan selalu bergerak di antara titik-titik tersembunyi. Tapi lebih dari itu, ia memelihara semangat tempur, menjadi magnet moral yang menginspirasi semua lapisan masyarakat. Berita bahwa Panglima Besar masih bertempur di hutan, meski dalam kondisi ditandu, menjadi pemicu kebangkitan moral. Ia menjelma bukan hanya sebagai tokoh militer, tapi simbol harapan nasional. Perjuangan itu tidak sia-sia. Tekanan internasional terhadap Belanda semakin meningkat. Di tengah ketegangan militer, perlawanan gerilya berhasil membuktikan bahwa Republik Indonesia belum mati. Maka, Belanda dipaksa kembali ke meja perundingan, dan melalui perjanjian Roem-Royen, mereka setuju untuk menghentikan agresi dan memulihkan pemerintahan Republik. Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kembali ke Yogyakarta. Tak lama kemudian, Jenderal Sudirman pun turun dari persembunyian, kembali ke kota yang pernah ia tinggalkan dalam kobaran semangat perjuangan. Tubuhnya telah sangat lemah, tapi ia sempat menyaksikan buah dari perjuangannya. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi meja bundar dan Republik bangkit kembali di panggung dunia. Namun perjuangan panjang itu mengambil korban yang besar. Kondisi kesehatannya semakin memburuk. Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1980 dalam usia 34 tahun. Ia tidak hidup lama, tetapi dalam hidupnya yang singkat, ia telah memberikan segalanya bagi tanah air ini. Ia tak hanya mengukir strategi militer, tapi menorehkan pelajaran tentang keberanian, integritas, dan pengabdian tanpa pamrih. Gerilya Sudirman akan selalu menjadi kisah tentang keteguhan hati melawan logika kekalahan. Tentang seorang jenderal yang tidak pernah menyerah, bahkan saat tubuhnya tak mampu lagi berdiri. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak terletak pada tubuh yang tegap, tapi pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia adalah jenderal yang ditandu rakyatnya, tetapi mengangkat martabat bangsanya.